Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia kami 105 FM. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Back to again, masih bersama RJ Nada kembali dalam program talk show setiap Rabu malam bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidempuan yang tentunya rutin dari formasi 20 hingga nanti mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat atau 1 jam ke depan. Rekan perahu, malam hari ini kita akan membahas mengenai dunia perpajakan Indonesia yang sedang mengalami perubahan besar-besaran. Sejak ditetapkannya sistem Kortex dan tarif efektif rata-rata PPh 21, banyak masyarakat termasuk para pegawai dan pelaku usaha yang masih bertanya-tanya, apa sebenarnya makna dari kebijakan baru ini? Apakah benar membuat administrasi pajak lebih sederhana atau justru menimbulkan kebingungan baru di lapangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, malam ini kita sudah kedatangan narasumber, ada 3 orang. Yang pertama ada Bang Ananda Anugrah Nasution, Magister ya, Magister MSI, selaku dosen UIN Syahada Padang Sidempuan. Masih muda banget ini abangnya. Alhamdulillah. Didampingi juga oleh 2 mahasiswa, ada dari Hafiz Musa Habibi dan juga Alan Muharram. Ini backgroundnya dari mana nih Bang? Oke, baik, saya dulu berarti ya. Saya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen UIN ya, dosen UIN. Saya itu di prodi akuntansi syariah. Akuntansi syariah. Akuntansi basic saya memang pure accounting. Satu S2-nya juga accounting. Kalau 2 mahasiswa kita ini mahasiswa ekonomi juga, fakultas ekonomi bisnis. Yang satu ekonomi syariah, saudara Alan Muharram. Satu lagi ada saudara Hafiz Musa Habibi, itu dari prodi manajemen bisnis syariah. Siap ya. Dan ketiga narasumber ini ada 1 dosen muda dan juga 2 mahasiswa yang bergandengan yang akan berbagi pandangan secara akademik sekaligus pengalaman di lapangan seputar PPh 21 tarif efektif rata-rata dan Kortex pajak. Dan kita akan membahas secara ringan tapi dengan padat makna biar masyarakat luas ini, khususnya pendengar setia RFM dimanapun Anda berada, makin paham dan melek pajak tentunya untuk daerah Tabaksel dan sekitarnya. Dan rekan raul semuanya yang ingin berpartisipasi hingga 1 jam ke depan, tentunya Anda bisa menghubungi di kontak person seperti biasa di 0822 99996105. Hubungi mau dari via chat WhatsApp, SMS ataupun telepon. Nanti kita bisa diskusi ringan dan menyapa 1-2 dari pendengar kita, mungkin dari dibimbing oleh Bang Ananda Anugrah nanti tentunya hingga mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat. Oke, tadi udah dijelaskan juga backgroundnya dari Bang Ananda. Mungkin nih yang pertama harus kita pahamkan dulu nih Bang Nanda ya. Mungkin nih satu nama tapi nggak serupa ya. Iya, Nanda tuh Nanda. Betul banget ya. Ketemu nih apple to apple. Nah, Bang Nanda ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ya. Mungkin secara sederhana dulu nih. Apa yang dimaksud mungkin dengan PPh 21 tarif efektif rata-rata dan mengapa kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah. Nah, jadi biar nggak simpang siur nih sama pendengar setia kita semua. Silakan Bang Nanda. Baik ya, jadi PPh 21 itu merupakan pajak pertambahan pajak penghasilan ya atas penghasilan, asal penghasilan dari orang pribadi, WP orang pribadi. Jadi memang ini tarifnya sebenarnya udah lama gitu, udah lama dari dulu gitu PPh 21 ini. Cuman ada pembaharuan semenjak tanggal 1 Januari 2024. PPh 21 itu hitungannya tidak per tahun lagi, tapi ada yang namanya tarif efektif rata-rata itu. Jadi PPh 21 itu bakalan ya, PPh 21 itu adalah PPh dari WP itu wajib pajak orang pribadi yang akan dipotongnya itu per bulan, Januari sampai November. Kemudian nanti per tahunnya ada lagi di Desembernya, itulah nanti dia yang seperti yang mekanisme lama. Jadi ini merupakan perhitungan penghasilan, pemotongan penghasilan, pajak penghasilan ya, yang dipotong dia itu dulu tahunan, sekarang dia udah lebih ke per bulan. Jadi per bulan seperti itu. Oke. Baik, nah kalau dari Bang Anda pribadi nih sebagai akademisi ya di bagian ekonomi ini, nah ini kalau kita bahas mengenai kelebihan sistem tarif yang seperti ini apakah memang efektif hitungannya dibandingkan sistem perhitungan PPh 21 yang lama semenjak tadi mungkin 1 Januari per 2024? Iya, 1 Januari 2024. Gimana dari pandangan Bang Anda? Mungkin boleh disampaikan juga. Iya boleh, kayaknya memang sebenarnya itu lebih perhitungannya lebih mudah gitu, perhitungan lebih mudah dan lebih efektif, dan mungkin kayaknya memang PPh 21 itu akan lebih sedikit lebih mahal
daripada yang dulu sebenarnya. Kalau efektifnya sebenarnya efektif, tetap saja efektif, cuman kan perhitungannya itu ada perbedaan dan hitungannya itu nanti ada pasti berbeda. Karena kan tahunan, ini kan perhitungannya bulanan kan, itu pasti akan sangat berbeda gitu dia. Jadi kalau ini tidak penyederhanaan juga, tidak saya bilang tidak penyederhanaan juga. Cuman memang kebijakan pemerintah itu ingin menghitung PPh itu seperti itu saat ini sekarang ini. Baik. Ya seperti itu sih. Baik, karena kita memang masih di pengantar ya Bang Nanda ya. Ini kita harus patenkan dulu misalnya fondasinya harus kuat dulu nih untuk pendengar kita, karena memang waktu hanya 1 jam ke depan. Mungkin dari Bang Nanda ini boleh disampaikan dulu nggak nih kira-kira agar biar nggak bingung nih para pendengar kita, mungkin apa sih sebenarnya ya fungsi krusial dari utama pajak ini diterapkan seperti apa sehingga memang bisa lebih melek, jadi aware nih komunikasi kita 1 jam ke depan nih sama pendengar kita lebih terbuka nih arahnya, jadi nggak benar-benar tanda tanya banget di benaknya. Mungkin Bang Nanda boleh disampaikan juga ini. Ya boleh, kayaknya dibantu sama mahasiswa dulu. Iya, biar mereka. Oke, dari siapa dulu ya, nih? Silakan Alan kah atau Hafiz boleh? Hafiz silakan. Silakan. Oh. Ya. Oke, di sini mungkin ada 4 fungsi utama atau yang sangat krusial bagi pajak itu sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi penerimaan. Yang kedua adalah fungsi pengatur, dan yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Mungkin kita boleh mengupasnya satu persatu. Fungsi pajak itu yang pertama itu sebagai sumber pendapatan, yang dimana pajak itu sebagai sumber dana untuk sumber dana utama untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti pembangunan, pembangunan jalan tol, contohnya belanja rutin negara, subsidi itu termasuk terhadap pengeluaran negara dan ditopang oleh pajak itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah sebagai fungsi pengatur, yang dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya nih, menaikkan atau menurunkan tarif PPN untuk mengendalikan konsumsi. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yang dimana di sini pajak berperan menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi negara. Contohnya, jika kita saat melaksanakan ekspor, di sini pajak itu berfungsi sebagai mempertahankan harga di pasar domestik. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Di sini pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu digunakan untuk memfasilitasi halayak banyak atau untuk kepentingan umum itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Itu dari saudara Alan tadi ya yang menambahkan kalau ada 4 fungsi utama. Mungkin boleh dipertegas atau mungkin diperkuat dari Bang Nanda sebelum nanti kita beralih ke satu mahasiswa lainnya membahasnya. Mungkin Bang Nanda boleh silakan. Boleh. Jadi memang ya kalau misalkan kita tahu bahwa pajak ini 85% APBN itu dari pajak. 85% APBN itu dari pajak. Jadi misalkan ini misalnya uang kita tuh 100.000, 85.000-nya itu pajak gitu dia. Sisanya 15.000 ya. 15.000 lagi itu dia dari penghasilan lain-lain. Jadi memang pajak ini sangat amat membiayain kehidupan berbangsa. Itu kan sangat amat membiayai kehidupan berbangsa. Jadi ini makanya pajak itu harus, dan kita harus melek tentang pajak. Karena memang pendapatan utama kita pajak gitu kan. Pendapatan utama kita pajak. Jadi kalau misalkan kita sebagai WP ya, saya bilang namanya WP itu wajib pajak. Wajib pajak itu ada 2. Ya, ada namanya WP orang pribadi, ada namanya WP badan gitu dia, WP orang pribadi dan WP badan. Jadi sebagai WP kita itu harus membayar pajak. Contoh kecilnya aja pajak yang kita bayar itu biasanya kita makan restoran lah gitu kan, itu pasti kena PPN yang biasa ditempel-tempel itu. Iya, itu kan itu pasti kena PPN gitu dia. Tanpa kita sadari semua kehidupan kita itu kena pajak gitu kan, tanpa kita sadari itu dari atas kaki kita ini di atas kaki, di atas kepala sampai kaki kita itu sebenarnya kena pajak gitu dia. Jadi memang tanpa kita sadari kita membayar pajak gitu kan, itu PPN lah misalnya itu. Kemudian ada juga pajak yang kita bayar sendiri gitu kan, pajak yang kita bayar sendiri, contohnya kayak pajak kendaraan kan itu kita bayar gitu, atau PBB kan kita bayar. PPh juga kalau misalkan nanti sudah bekerja pasti akan mau nggak mau pasti akan walaupun nanti dia penghitungan pajaknya nihil ya, waktu penghasilannya itu di bawah PTKP, ada istilah nanti PTKP nanti kita jelaskan ya, di bawah PTKP itu jadi dia tetap aja harus dilaporkan pajaknya walaupun nihil gitu kan, walaupun nihil dia. Jadi seperti itu, jadi kita harus, pajak ini sangat penting gitu, seperti yang saya bilang tadi kan. Memang dia kehidupan berbangsa kita dan bernegara kita itu
ditopang oleh pajak gitu kan, mau nggak mau seperti itu. Oke, baik, itu Pak Nanda ya. Iya. Tadi sempat disinggung tadi ada lembaga lebih tepatnya yang pengurus pajak ini. Mungkin dari saudara Hafiz ya selaku mahasiswa nanti tetap akan ditopang terus Iya, sama iya. Pak Nanda tentunya ya. Ini ya, kalau kita bahas ini sebenarnya banyak banget yang simpang siur. Mungkin orang awam termasuk saya mungkin kalau nggak bawa tema malam hari ini nggak tahu juga sebenarnya ya Pak Nanda ya. Ini kalau kita boleh disampaikan nggak nih klasifikasi pajak itu mungkin berdasarkan lembaga pemungutnya nih, karena sempat dengar juga ada yang daerah, ada yang pusat, ada yang dari lembaga A, B, C dan D, mungkin seperti apa. Ini mungkin yang harus kita patokkan kepada seluruh pendengar setia kita agar lebih paham lagi nanti biar lebih mendalam hingga 1 jam ke depan. Mungkin boleh disampaikan saudara Habis, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Hafiz Musa Bibi. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh saudara Alan ya, Ya. tentang fungsi utama pajak dulu yang pertama. Betul. Terus ya kita juga mengarah ke arah jenis-jenis pajak berarti ya, yang dimana ada pajak daerah seperti contohnya pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, yang dimana pajak provinsi ini bisa berisikan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Terus di pajak kabupaten atau kota ini bisa berisikan dari pajak hotel, pajak restoran yang tadi disebutkan oleh Bapak dosen, pajak bumi dan bangunan atau PBB, perdesaan dan perkotaan. Jadi di sini saya selaku mahasiswa yang masih di dalam karir pendidikan ya, masih belajar gitu, masih belajar ya, belum di dalam karir juga ya bahasanya. Jadi saya masih menjalani pendidikan itu mungkin tidak terlalu merasa bahwa pajak itu mulai membebani saya gitu, khususnya dari segi mahasiswa. Tapi sudah pasti nanti para mahasiswa ini kan akan lulus terus bekerja ya, ujung-ujungnya pasti akan mengalami pemotongan pajak ini, entah itu dipotongkan oleh pemberi pekerjaannya atau dari bendahara pemilik perusahaannya atau dari dana pensiun juga bisa. Terus kita juga akan membahaskan tentang mekanisme terbaru ya dari TER gitu. Terus dari TER ini sebenarnya mungkin memberi para pembayar pajak ini biar lebih efektif gitu ya, per bulan gitu. Terus kan ada juga dibantu pemerintah dari beberapa persen yang dipotong sih pajak yang dibayar per bulan ini gitu. Jadi dalam penghitungan itu bisa saja bulan Januari sampai bulan November itu bisa saja bayaran pajak kita itu berbeda dari yang Desember. Yang dimana kalau dari PPh 21 yang kemarin ya, sebelum ada TER itu kan kita menuliskan di SPT tahunan ya, di SPT pembayaran tahunan. Terus sejak adanya TER ini bisa saja di laporan SPT itu berbeda-beda nilainya begitu, pajak yang kita bayar itu. Oke, baik, itu dari saudara Hafiz sudah membantu banget, tapi kita butuh validasi dari ini ya, karena ada dosennya seperti itu ya. Oke, Bang Nanda mungkin boleh dilengkapi ya mungkin jika ada. Silakan. Iya, baik. Jadi pajak itu memang terbagi dua ya, pajak pusat sama pajak daerah. Dan lembaga pemungutnya pasti berbeda gitu ya. Ini dia. Ya, lembaga pemungutnya pasti berbeda. Kenapa? Karena sifatnya dari daerah itu kan otonomi daerah. Jadi kalau misalkan pajak pusat itu pasti ini beda ya, ada namanya pajak, ada lagi namanya cukai. Ada dua berarti. Dia beda lagi itu kan, ada namanya pajak, ada cukai. Pajak seperti yang kita ketahui. Kalau cukai contohnya kayak cukai rokok. Itu dia kan, cukai rokok itu cukai. Itu lembaga pemungutnya berbeda itu, tapi sama di bawah naungan Kementerian Keuangan. Di bawah Kementerian Keuangan. Jadi pajak pusat tadi contohnya apa? Ya kan, apa sih yang dikutip sama DJP? Istilahnya namanya DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan. Ya, nanti DJP itu ada lagi turunannya namanya KPP, Kantor Pelayanan Pertama. Itulah dia bakal yang memungut perpajakan, ya kan, yang bukan ya memungut perpajakannya. Jadi yang dikutip sama DJP yang pasti itu pajak pusat, contohnya itu PPH, pajak penghasilan, PPN, ya PPN, pajak pertambahan nilai. Itu yang kayaknya yang ketiga itu pajak yang kita mungkin tidak bayar ya, PPNBM gitu ya. Kita kan nggak itu kan PPNBM itu kan pajak pertambahan nilai barang mewah, di mana itu kan barang-barang yang pasti udah luxury ya, misalkan di atas 1M ke atas tuh biasanya kena PPNBM ya. Jadi insya Allah diantara kayaknya saya nggak ada ya bayar PPNBM, belum ada gitu ya. Kayaknya nggak mungkin juga ya kan, karena PNS tuh kayaknya mustahil gitu kan bayar PPNBM ya kan. Kemudian bea materai ya, itu semua nanti dikembalikan ke DJP. Bea materai itu materai yang materai kita yang 10.000 tuh, 10.000 itu biaya gitu dia. Sebenarnya dari itu saja kan
udah banyak ya. Betul Setiap sekali. kegiatan bertransaksi kita aja rata-rata pakai materai. Betul. Ya kan, rata-rata pakai materai gitu. Itu kan luar biasa banyaknya. Jadi kalau materai 10.000, kalau di kantor pos 10.000. Tapi kalau di luar kan Aduh. mereka ngambilnya mungkin ngambilnya dari kantor pos 10.000 gitu kan, cuman dia mengambil sedikit keuntungan gitu kan, ya 2.000 gitu seperti itu. Jadi itu pajak itu semua itu pajak pusat yang nanti disetorkan ke Direktorat Jenderal Perpajakan gitu dia, itu semuanya. Kalau cukai tadi itu ya apa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu semua nanti bakal ke sana, semua cukai ya, cukai rokok misalnya gitu. Kalau pajak daerah tadi kan contohnya udah banyak ya, kayak pajak hotel, restoran, nah itu semua di Badan Pendapatan Daerah gitu, BKD ya, berarti ya kan, iyalah seperti itu dia. Itu nanti disetorkannya ke sana gitu. Jadi jenis pajaknya pasti walaupun nanti ujung-ujungnya ke kas negara gitu kan, nanti dikembalikan ke kita gitu kan, tapi pemungutnya itu pusat beda gitu, pusat sama daerah itu beda, tergantung jenis pajaknya seperti itu. Ya, baik, kalau seperti itu ya. Mungkin Bang Anda kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Jadi untuk rekan Raul semuanya yang masih mendengarkan stasiun kami, mau dari via streaming ataupun dari radio fisik di rumah dimanapun Anda berada, tetap stay tune bersama kami hingga 1 jam ke depan hanya di Warna FM, dan kita akan jeda Your Lifestyle. Iya, masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Tentunya masih bersama RJ Dada dan 3 narasumber kita dari dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan dan 2 mahasiswa tentunya. Dan rekan Raul, tadi kita udah sempat singgung di awal mengenai PPH yang disampaikan oleh Bang Nanda tadi. Sekarang coba kita ulas lebih dalam lagi seperti apa kira-kira prinsip utama PPH pada tahun 2025 ini, dan bagaimana juga nanti tantangan kedepannya. Mungkin boleh disampaikan dari Bang Nanda terlebih dahulu untuk membuka di sesi kedua ini, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi PPH ini ya seperti yang saya bilang tadi, itu merupakan pajak penghasilan ya, penghasilan PPH 21 ya fokus kita. Betul. PPH itu ada banyak ya, 22, 23, 24, 25 sampai ke 26 ya. Jadi kita ke PPH 21. Kenapa kita pemilihannya PPH 21? Karena ini kayaknya yang paling dekat ke kita ya, karena ini kan penghasilan ya, penghasilan kita itu dikenakan pajak gitu kan. Kalau misalkan PPH 22 itu lebih kepada impor, kita kan nggak semua orang tuh melakukan impor seperti itu kan. Jadi PPH 21 ini itu pajak penghasilan yang dipotong atas gaji kita ya, gaji misalkan kayak upah ya, honor, itu dia dikenakan tunjangan dan sebagainya. Jadi ini memang pajak ini berhubungan sekali dengan pekerjaan kita. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, PPH 21 ini kan dia dikenakan atas WPOP, wajib pajak orang pribadi, yang mana walau ini ya syaratnya gini, kalau misalkan sudah nanti mau bekerja pasti ada punya NPWP. Betul sekali. Ya, punya NPWP. NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak ya. Itulah tanda pengenal kita, macam KTP kita, bahwa kita itu merupakan wajib pajak gitu dia. Pasti kalau misalkan apalagi adik-adik mahasiswa kita ini bentar lagi selesai tamat gitu kan, biasanya ketika pertama kali pertama kali masuk kerja, itu biasanya mereka diwajibkan membuat NPWP. Kenapa? Karena sudah terhitung sebagai orang yang mampu membayar pajak gitu ya, membayar pajak. Walaupun nanti penghasilannya itu di bawah namanya PTKP, ada penghasilan tidak kena pajak ya, itu tetap wajib melaporkan pajaknya walaupun penghasilannya tidak dikena penghasilannya itu di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, jadi nanti pajaknya nihil gitu dia. Ini seperti itu sih. Baik, kalau yang ini dari Bang Nanda mungkin boleh disusul dengan mahasiswanya dari dari Habis juga, terserah mau yang mana ini. Nah, ini kan ada, kalau kita boleh disampaikan dari Bang Nanda tadi, ada juga yang pajak orang pribadi dan juga badan nih, tadi ada dibagi dua ya. Nah, kalau untuk tarif dari PPH OP ini itu kira-kira ada range-nya nggak nih dari Bang Nanda sendiri? Mungkin nanti disusul oleh Alan dan juga Habis, boleh bebas yang mana. Silakan Habis dulu. Mengenai tarif PPH OP ini seperti apa nih? Mungkin boleh disinggung secara sekilas saja, nggak apa-apa, biar pendengar kita juga dengar nih kira-kira seperti apa nih. Silakan mungkin. Nah, baik. Jadi dari tarif PPH 21 ini khususnya tadi yang disebutkan oleh Pak dosen ya, OP atau orang pribadi itu sudah ditentukan oleh negara, yang dimana tarifnya itu yang pertama itu dari 0 sampai dengan 60 juta, atau pendapatan yang dikenakan pajak sampai dengan 60 juta itu
ditentukan dipotong dengan 5% gitu. Terus di atas 60 juta ini sampai dengan 250 juta itu dikenakan 15%. Di atas 250 juta terus sampai ke 500 juta itu dikenakan 25%. Terus dari 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan yang terakhir itu di atas 5% itu dikenakan 35%. Yang dimana ini kembali lagi tarif PPh ini itu bersifat progresif, yang dimana jika misalnya pendapatan kita itu di atas 250 juta itu tetap dihitung dari yang awalnya 5%, terus ditumpuk lagi 15%, terus dihitung lagi dengan 25% yang sisanya gitu. Itu yang dimaksudkan dari progresif gitu. Mungkin segitu dari saya, bisa dilanjutkan sama saudara Alan. Dari saudara atau dari Bang Nanda dulu? Boleh ya. Jadi tarifnya itu memang dia seperti yang dibilang adik kita ini ya gitu ya. Ini kan tadi 0 sampai 60 juta, ini sebenarnya papan tulis nih gitu kan. Harusnya kan ya. 0 sampai 60 juta itu tarifnya 5% ya kan. Kemudian 60 itu penghasilan ya, penghasilannya. Bruto, ini masih bruto ya. 60 juta sampai 250 juta 15% dan seterusnya gitu ya. Itu enggak gini, misalkan penghasilan 70 juta. Bukan dikenakan 15%. Enggak. 60 juta dulu dikali 5%. Baru 10 jutanya dikali 15%. Seperti itulah dia perhitungannya. Makanya namanya progresif gitu dia. Tidak misalkan tadi kan ini ada range-nya kan gitu kan. Misalkan kayak 70 juta gitu kan, bukan langsung dikenakan 15%. No, ya itu tarifnya dikenakan dulu 5% ya kan, 60 juta pertama, sisanya 10 juta dikenakan lagi 15%. Nah, itu lah kalau misalkan penghasilan kita miliaran ya. Seperti itu juga penghasilannya gitu, ada batas-batasnya. Jadi memang ini perhitungannya memang seperti itu. Kenapa seperti itu perhitungannya? Kayak mahasiswa tuh pernah nanya sama saya, "Pak, kenapa itu kan penghasilan 200 juta? Kenapa nggak langsung aja dikalikan 15% katanya?" Iya, itu memang aturan dari pemerintah gitu kan. Cara perhitungannya dari pemerintahnya seperti itu gitu. Kita nggak bisa nggak bisa buat sendiri. Kenapa? Mereka yang menetapkan peraturannya seperti itu. Jadi memang tarifnya ini seperti ini. Ini nanti ada ditambah lagi loh. Itu kan, ini kan tarifnya nanti pada saat di bulan Desember gitu dihitungkannya. Ada lagi yang TER tadi itu loh. TER tadi udah tersinggung nggak? Belum ya? Belum banyak ya? Belum banyak, tadi hanya sekilas. Yoi, jadi kan ini tarif TER itu nanti dia dikenakan ini sebenarnya perhitungannya agak kayak kalau kita ngomong sepertinya payah gitu kan. Ini jadi kalau misalkan lah penghasilan hariannya penghasilan bulanan kita itu misalkan kita buat aja 5 juta ya, kita buat aja 5 juta. 5 juta itu dari bulan Januari sampai bulan November kita itu dipotong langsung tarifnya, tarif TER namanya. TER-nya ya, TER itu tarif efektif rata-ratanya itu ada range-nya ya. Nanti kalau mau saya bisa bagi file ya, misalkan para pendengar, nanti saya kasih filenya gitu kan. Jadi bisa lebih jelas dan contohnya gitu. Jadi itu 5 juta itu dikenakan dulu per bulannya, dikenakan berapa tarifnya kira-kira ya? Saya nggak tahu 3% ya mungkin ya. Kayaknya ya ada tuh. Saya pun nggak lupa gitu kan tarifnya. Karena memang dia berange gitu dia. Ada lagi yang diperhitungkan, ada lagi namanya PTKP. Banyak sekali sih sebenarnya ini kan PTKP. Iya, PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi pemerintah itu mengklasifikasikan misalkan ada orang tidak kawin dengan 0 tanggungan. Itu ada range tarifnya. Berbeda lagi. Misalkan tidak kawin 1 tanggungan kan bisa juga gitu kan. Tidak kawin 2 tanggungan. Ada lagi tarifnya kayak misalkan kawin 0 tanggungan, kawin 1 tanggungan atau 2 tanggungan. Itu ada range-nya. Itu tarifnya beda gitu kan. Beda. Jadi memang gimana ya saya bilang ya? Itu perlu papan tulis kan? Perlu papan tulis gitu kan biar bisa dia Pak. Jadi memang perhitungannya itu tadi. Misalkan ya penghasilan kita tadi 5 juta, kita 5 juta, kemudian itu dikenakan tarifnya misal ya 5 juta berapa ya? Kita buat aja dia contohnya itu tidak kawin tapi 0 tanggungan ya. Ntar ya. 5 juta berarti jangan 5 juta berarti 0% dia. Contohnya ya, misalkan 5.500.000 ya. Kena dia itu TER A berarti 0,25% dikali 5 juta. Itulah yang bakal dipotong per bulan sampai bulan November. Ya. Jadi berapa tadi 5 juta kali 5.500.000 kali 0,25%. Nah, ini do the math. Ya, itu Januari, Februari, Maret, April seperti itulah bakal dipotong penghasilannya. Di bulan Desember barulah dikenakan dengan yang tarif PPh pasal 17 yang progresif ini lagi gitu dia tarifnya. Seperti itu dia. Tapi itu nggak mutlak ya. Ada namanya lagi PTKP tadi itu dikurang lagi loh. Banyak banget ya. Iya, banyak sekali aspeknya. Ada PTKP itu bakal dikurang lagi gitu dia kan misalkan
PTKP tidak kawin 0,54 jutaan. Ya kan, jadi nanti penghasilan dia itu dihitung lagi per tahunnya, dikurangi lagi PTKP-nya, dikurangi lagi nanti ada namanya biaya jabatannya, dikurangi lagi misalkan kayak tunjangan pensiunnya, dikurangi lagi nanti bisa juga kayak misalkan zakat. Ya, atau iuran keagamaan, zakat atau iuran keagamaan itu itu bisa pengurang pajak. Bisa menjadi pengurang pajak. Jadi untuk PPh orang aja perhitungannya ribet gitu deh sebenarnya. Apalagi dengan tarif TER. Dulu tarif yang lama ini seperti ini loh, yang 0 sampai 60 juta 5% gitu. Sekarang ada yang namanya TER, itu tiap bulan harus dipotong, langsung dipotong penghasilannya seperti itu. Oke, baik ya. Bang Randa, karena memang kita akan membuat 2 topik ya di talk show malam hari ini. Mungkin ini Bang, yang kalau saya tanyakan lagi ke Bang Randa sebelum nanti kita beralih masalah konteks lagi ya. Oke. Menurut Bang Randa nih, jadi apakah sebenarnya kebijakan dari BPH 21 ini ya, ini lebih memudahkan wajib pajak untuk orang pribadi ya, atau justru menimbulkan tantangan baru di lapangan, atau makin banyak nih unek-unek yang kayak disampaikan Bang Randa tadi, kalau kita dengarkan secara sekilas 1 sampai 2 kali ini riuh banget gitu ya, berbolak-balik lagi dari timur ke tenggara, berbilirit-bilirit lagi. Gimana nih dari pandangan Bang Randa sendiri gimana? Sebenarnya memang perpajakan ini mau nggak mau harus dipelajari ya gitu. Suka nggak suka harus dipelajari gitu, karena memang terkait penghasilan kita ya. Jadi kalau sebenarnya jujur ya, saya lebih suka tarif yang lama gitu, karena dia simpel aja gitu, sekali aja per tahun gitu. Ini kan tarif per bulan, ini 2 kali hitungannya. Perhitungan dari Januari ke November, Desembernya ada lagi. Jadi memang lebih sebenarnya lebih trik, lebih di lapangannya mungkin agak sedikit lebih ribet gitu kan, lebih ribet. Cuman kadang gini, penghasilan itu PPh 21 ini ya, rata-rata kalau misalkan bekerja itu biasanya dipotongkan udah. Biasanya sudah dipotongkan. Nanti kita dapat yang namanya bukti potong. Per tahun itu kita dapat bukti potong. Itulah yang kita laporkan di SPT kita. Jadi wajib pajak itu harus melampirkan yang namanya SPT. Surat pemberitahuan, istilahnya SPT itu wajib pajak harus melampirkan atau melaporkan yang namanya SPT. Itu walaupun penghasilannya nihil, saya bilang tadi penghasilannya PPh-nya pajaknya nihil, itu tetap harus melampirkan yang namanya SPT. Wajib sekali dia. Jadi memang banyak sekali loh aspeknya gitu kan, banyak sekali aspeknya. Biasanya sudah dipotongkan sama bendaharanya gitu ya. Cuma sebagai ini, kita jangan mau terima bersih aja loh gitu, walaupun kita udah bekerja gitu kan, kita biarkan aja potong aja pajak itu, biar aja, nggak usah kita hitung. Jangan dong, kita harus tahu dong berapa potongan kita gitu kan. Jadi saya pernah pengalaman nih kan, saya dulu kan konsultan juga di Medan gitu kan. Ada orang 1 tahun tuh pajaknya 100 juta WP pribadi gitu dia. Pribadi ada, itu nyata, real gitu kan. Jadi dia bilang gini, kok pajak saya ini kok lebih tinggi daripada zakat. Kok saya zakatkan ini sama orang udah banyak pahala saya gitu kan. Pajak saya segitu loh, 100 juta kata 1 bulan. Seagia katanya. Ada orang seperti itu ya. Jadi memang mungkin kalau kita yang penghasilannya yang tidak setinggi itu mungkin tidak terlalu berefek gitu kan. Kalau misalkan orang yang penghasilannya yang luar biasa seperti itu, pasti dia pelajari itu pajaknya aja, dipotong-potong, kita diputih-putih kan. Kadang ada juga nih lembaga-lembaga yang saya dengar ya gitu kan. Saya kan berelasi juga banyak abang-abang sepupu saya gitu di kantor kepajakan. Dulu pun saya kan dulu ngajar sebelum di UIN Padang Sidimpuan ini, saya di Medan dulu di UMN Alosdia. Itu saya bagian dari yang namanya tax center. Jadi kampus itu menyediakan yang namanya tax center, lembaga yang membantu masyarakat untuk melaporkan perpajakannya atau pertarikan perpajakannya lah gitu kan. Free ya, karena bagian dari pengabdian kepada masyarakat gitu ya kan. Free itu dia. Jadi memang jadi memang seperti itu gitu, memang sangat ribet sekali perhitungannya, seperti itulah. Baik, dari Hafiz dan dari Alam masih ada tambahan sebelum kita jeda, nanti baru kita masuk masalah konteks lagi nih di tema kita selanjutnya setelah jeda satu ini. Lalu kita paskan dulu, kita jeda dulu karena kita butuh refresh juga beberapa. Pusing kan? Untuk rekan semua ya, jeda juga karena backgroundnya bukan dari ekonomi dan juga dari perpajakan, jadi pusing banget. Nanti kita coba belajar bersama-sama. Untuk rekan semuanya, kita akan jeda dengan satu lagu. So untuk Anda pendengar setia kami dimanapun berada, masih ada waktu kurang lebih nanti 20 menit lagi. Silakan berpartisipasi di 082299996105. Kita akan berdiskusi ringan tapi memberikan makna tentunya di talk show malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di 105 Prakan Your Lifestyle. Ya, 105 Prakan, dan kita sudah berada di segmen terakhir untuk talk show edisi 15 Oktober 2025
Dalam formasi 20:44 waktu Indonesia Barat, tak terasa waktu udah lama sekali membahas mengenai perpajakan PPH 21 dan juga Kortex yang akan kita bahas selanjutnya ini. Oke, baik, dari Bang Nanda mungkin dulu kita mulai lagi, nanti disusul oleh kedua mahasiswanya Alan dan juga Hafiz. Bang Nanda, kita juga sangat sering banget ya mendengar istilah Kortex yang dari tahun 2024 kemarin yang hype banget hingga sekarang. Ini yang merupakan bagian dari transformasi sistem administrasi pajak di Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan dari Bang Nanda, apalagi tadi sempat disampaikan pernah menjadi konsultan perpajakan juga ya tentunya, fungsi dan juga utama dari Kortex bagi DJP dan juga masyarakat seperti apa kira-kira dari Bang Nanda, silakan. Baik ya, terima kasih. Jadi Kortex ini merupakan transformasi dan komitmen dari negara ya, agar sistem perpajakan kita itu lebih simple dia. Jadi, Awalnya ingin lebih simple. ya lebih simple. Nanti perhitungannya tinggal dimasukkan aja sih sebenarnya. Jadi lebih simple gitu dia kan. Jadi memang Kortex ini merupakan komitmen dari negara untuk perhitungan perpajakan itu biar lebih simple. Dan harapannya ya kan, sebenarnya kalau perpajakan ini sebenarnya kondisi dari pemerintah itu ingin kepatuhan sih. Wajib pajak itu inginnya patuh gitu ya. Sebenarnya konsepnya nggak ada manusia yang mau bayar pajak. Ada nggak ada gitu kan. Betul. Jadi memang konsepnya supaya dimudahkan. Semua kan transformasi dari sistem perpajakan ini, Kortex ini. Jadi semuanya itu akan lebih simpel, dan harapannya pemerintah ingin membuat masyarakat lebih patuh. Dan ya pasti kalau misalkan wajib pajak semakin patuh, nanti kan penerimaan negara semakin besar gitu dia. Jadi memang perhitungannya itu Kortex ini nanti dia jadi lebih simpel lah intinya gitu ya komitmennya. Kalau misalkan dari masyarakat ya gitu, ini memang yang baru gitu kan. Karena efektifnya itu kalau saya nggak salah 1 Januari 2025 ini gitu ya. Saya aja belum gitu, masih diundang, masih ada pemberitahuan dari DJP untuk berpindah ke Kortex gitu dia. Kortex ini pernah dengar nggak yang NPWP itu sekarang NIK? Betul. Ya, nomor Indo KTP gitu dia. Jadi sekarang NPWP itu NIK gitu dia. Udah bisa dia kalau misalkan kita mau bayar pajak atau kita mau lihat perhitungan mau bayar pajak lah, mau laporkan SPT, NIK aja dari aplikasi, bukan aplikasi, website nanti Kortex perpajakan jadi website, itu NIK saja sudah bisa. Itulah pemadanan NIK NPWP jadi NIK, itu salah satu bentuk dari Kortex itu. Apa tadi tujuannya? Tadi kepatuhan dong pasti. Kepatuhan biar masyarakat itu lebih patuh terhadap perpajakannya, seperti itu sih. Oke, itu dari Bapak Anda, dari Mas Ilu ada tanggapannya sendiri gimana nih kira-kira dari kelas, mungkin dari isu dari keluarga atau seperti apa nih kira-kira dari Aman atau dari Hafiz, ada kira-kira mengenai Kortex ini sebagai pembuat kita? Mungkin Kortex ini kan tujuannya seperti dikatakan Bapak dosen tadi, untuk kepatuhan masyarakat. Betul. Jadi banyak dari kita ini yang bertanya-tanya sebenarnya. Sebenarnya pajak saya itu dibayarkan berapa persen sih dari penghasilan saya? Kan jadi bimbang dia. Betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya hanya dua solusinya menurut saya. Yang pertama itu adalah transparansi dari pemerintah itu sendiri dalam pajak itu. Yang kedua adalah meningkatkan atau peningkatan literasi dari masyarakat itu sendiri tentang perpajakan. Percuma saja kita pertanyakan bagaimana pajak penghasilan kita dikeluarkan untuk apa tujuannya, jika kita memang tidak paham dari pajak itu sendiri. Jadi solusinya adalah masyarakat meningkatkan literasi keuangannya, dan pemerintah itu mentransparansi tujuan dari pajak itu sendiri. Kemana duit-duitnya ini dikeluarkan, begitu. Oke, itu dari saudara Alan, nanti akan ditambah dari Bang Nanda juga. Nah, Bang Nanda tadi karena sempat singgung ya, salah satu dari tujuan dari Kortex ini kesepakatan dari pemerintah, khususnya mungkin di bagian Kemenkeu dan jajarannya yang bawah, itu kan untuk melakukan wajib pajak lebih patuh tentunya kepada masyarakat, lebih aware tentunya seperti itu. Tadi salah satu keunggulan dari Kortex disampaikan dari Bang Nanda juga, itu kan ada pemadanan dari ini ke NPWP lebih mudah lah dicek ke website. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk kasus kita di Indonesia ini, menurut dari Bang Nanda sendiri, ini bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan teknologi di Indonesia hingga pada saat ini tahun 2025, terutama mungkin di daerah studi kasusnya, mungkin daerah Tapal Selatan, mungkin seperti ya tinjauan dari KPP Pratama lah, mungkin ada Sidimpuan, ada Madinah dan lain sebagainya. Ini menghadapi sistem digital seperti ini, karena kita nggak bisa menutup kemungkinan Bang Nanda
belum semua orang juga yang mungkin walaupun notabene wajib pajak tapi belum bisa juga nih sebagai user Cortex-nya gimana nih tabrakannya dari Bang Nanda mungkin boleh disampaikan juga nih. Iya, jadi memang karena ini kan PPh 21 ini Cortex ya, lebih kepadanya itu kan pajak pusat ya, pajak pusat. Jadi memang berwenang ya KPP DJP ya, KPP ya. Jadi memang sejauh ini saya kalau misalkan melihat kesiapannya bagaimana, karena ini masih baru ya, jadi betul. saya belum ada bisa memberikan gambaran gitu. Ya, betul. Itu lebih baik bisa dijadikan penelitian. Aduh. Ya kan? Ya, bisa dijadikan juga penelitian ya. bagaimana sih kesiapan masyarakat mengenai yang namanya Cortex perpajakan. Tapi gini, kalau misalkan di kota kita di bagian Tabaksel ini ya, kebanyakan pekerja itu UMKM ya. Betul sekali. Ya, UMKM, kemudian pekerja pegawai ya. Jadi kalau misalkan perusahaan nggak banyak ya gitu. Nggak banyak ya. Jadi memang yang paling harus paham ini sebenarnya kalau misalkan pekerja itu bendaharanya gitu, pemotongnya gitu, pemotong dari perpajakannya yang akan memotongkan pajak itu yang harus paham gitu ya kan. Tapi memang individunya nanti sendiri wajib pajaknya itu memang harus paham juga. Kenapa mereka itu kan nanti bakal melaporkan SPT. Karena mereka nanti kan akhir tahun biasanya itu kita dikasihkan bukti potong. Bukti potong itu kita laporkan lagi gitu SPT itu ya. Jadi memang bagaimana kesiapan di sini itu ya saya belum bisa beri gambaran karena memang masih baru gitu ya kan. Karena memang saya saja belum pindah ke Cortex ya kan. Ada sudah saya coba gitu, cuman kayak ada kendalanya, masih ada kendalanya seperti itu, kayak kendala password atau apa. Jadi kalau misalkan mau nggak mau ya kita itu harus siap gitu. Tapi kalau misalkan kayak UMKM itu beda lagi pajaknya gitu kan, itu dia sifatnya udah final gitu, dia PPh-nya final gitu dia. Berapa pun penghasilan nanti dikenakan 0,5% gitu. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak ingat. PPh-nya final gitu. Jadi memang beda dia seperti itu. Oke, baik. Saya coba beralih ke Hafiz dulu sebagai mahasiswa. Ini ada satu tanggapan tentunya ya. Karena Hafiz sekarang berprofesi sebagai mahasiswa yang tentunya udah belajar sedikit banyaknya mengenai ekonomi dan juga perpajakan. Ada juga istilah ini, Bang Nanda izin ya tentunya untuk Hafiz dan juga Alan nanti boleh ditambahin juga tentunya. Ada istilah yang lagi tren juga istilahnya urusan pajak itu katanya urusan pegawai negeri aja. Nah ini sempat tren di beberapa hot news seperti platform dan lain sebagainya nih. Menurut mungkin dari pandangan akademik di UIN Syahada mungkin atau di luar nih, bagaimana menurut kamu nih ya menumbuhkan kesadaran pajak yang sejak dini ya di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, karena nanti kan ujung-ujungnya sampai kapan nanti lepas dari mungkin sarjana ini kan ujung-ujungnya nanti kerja ya, mencari pitih-pitih rupiah seperti itu, dan nanti kan ujung-ujungnya tetap bakal ada NPWP seperti itu dan lain sebagainya. Gimana tanggapan dari Hafiz mungkin boleh? Nah baik, terima kasih. Jadi kalau dari sudut pandang saya yang mungkin mewakili sebagai mahasiswa ya, Silakan. Untuk menumbuhkan rasa kepatuhan untuk membayar pajak ini mungkin bisa dimulai dari pemerintah ya, yang dimana itu menimbulkan hasil pajak ini gitu loh. Pajak-pajak yang dibayar itu dinampakkan hasilnya oleh pemerintah, oleh negara gitu, kayak misalnya pajak pembangunan gitu. Jadi orang-orang pun lebih tahu, oh ini pajak yang kubayar ini tertuju untuk pembangunan yang ini, untuk pembangunan yang ini. Mungkin kalau untuk niat awalnya bisa dibangun oleh pemerintah. Terus untuk yang selanjutnya para mahasiswa itu juga bisa kadang kan contoh di UIN ya, di UIN dari jurusan saya manajemen bisnis syariah, sebagaimana tujuannya itu untuk berbisnis pasti dikenakan pajak, yang dimana perpajakan ini pun dibikin jadi mata kuliah gitu. Nah dari perpajakan ini yang dibikin jadi mata kuliah juga bisa menimbulkan semangat mahasiswa untuk mengetahui apa sih pajak ini, karena kata kunci kita tadi itu pajak ini akan dibayar oleh semua orang gitu yang bekerja gitu, entah itu karyawan, entah itu orang pribadi, pokoknya kan entah badan gitu, pasti akan dialami gitu. Jadi untuk menimbulkan rasa kepatuhan akan pajaknya ya bisa dimulai dari pemerintah dan di bangku kuliah. Lalu kan pemerintah juga memberikan kemudahan dari TER ini sebenarnya. Oke. Itu dari Hafiz, mungkin boleh dari Alan nanti kita akan tanyakan closing statement juga dari Bang Nanda dan juga melengkapi jika ada yang kurang dari awal pembicaraan kita tadi hingga sekarang. Mungkin dari Alan singkat saja boleh, silakan. Mungkin cara menumbuhkan dari seperti yang dikatakan saudara Hafiz, pemerintah itu seharusnya menjadi inisiator pertama. Bagaimana pajak ini bisa diterapkan dengan baik. Mungkin salah satu cara atau regulasi yang diambil pemerintah itu dengan mengadakan Cortex ini agar mempersimpel pembayaran pajak itu sendiri. Dan mungkin itu langkah yang baik untuk bagaimana supaya masyarakat ini melek akan pajak dan
orang-orang yang orang-orang yang pembayar pajak ini, pembayar wajib pajak ini seharusnya bisa diberi mungkin contohnya sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan agar mereka lebih melek terhadap pajak itu sendiri. Oke, baik, itu dari Saudara Alan. Nah, kita beralih ke Bang Nanda karena memang formasi kita juga sudah hampir selesai di formasi 21 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Bang Nanda boleh melengkapi dan juga mungkin menyampaikan sekiranya memang ada yang terlewat atau mungkin ada hal yang penting nih sebenarnya harus disampaikan untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada. Silakan dari Bang Nanda. Iya, jadi konsepnya saya bilang tadi nggak ada orang yang mau bayar pajak. Betul ya. Nggak ada orang yang mau bayar pajak ya. Jadi memang itu untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan itu pemerintah itu memang kudu ekstra ya melakukan sosialisasi bagaimana lah gitu kan. Memang betul kata adik-adik kita ini kan, tunjukkan loh, ini loh hasil pajak kalian. Sebenarnya ada gitu kan. Sebenarnya gini, kita tuh tanpa sadar kita bayar pajak gitu. Tanpa sadar kita bayar pajak gitu. Semua yang kita pakai ini semua kena PPN. Nggak ada yang nggak kena PPN tanpa sadar. Kalau misalkan tadi dibilang pajak itu urusan pegawai negeri aja, ya, dia itu nggak paham. Nah, itu dia nggak paham. ya. Dia nggak paham. Ternyata tanpa sadar dia bayar pajak. Gitu. Tanpa sadar dia bayar pajak. Pergi dia makan ke, tapi memang nggak nampak kan gitu. Kalau misalkan di makan ke restoran, PP-nya kan PB1 lagi restoran, kena PPN lagi sebenarnya kan itu kan nyata gitu sebenarnya kan. Jadi memang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap negara berbangsa dan negara ini melalui pemotongan penghasilan kita ya kan, itu memang sangat berat. Jadi memang silahkanlah bagaimana ya caranya kita menumbuhkan itu ya, pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai bahwa pajak ini penting loh gitu dia. Ya kadang kan notabene-nya pemerintah gimana ya kayak yang kasus-kasus kita yang lalu itu kan, yang demo-demo itu kan ternyata kan semuanya kan dari uang kita. Betul. Uang kita digunakannya kan seperti semena-mena kan, sepertinya semena-mena gitu. Siapa yang nggak pala kan kemarin waktu pas kasus seperti itu kan. Jadi memang pemerintah itu haruslah wajiblah bagaimana kita supaya menumbuhkan sadar akan perpajakan ini ya. Makanya tadi dilakukan yang namanya modernisasi perpajakan. Inilah tadi modernisasi perpajakan itu. Jadi memang bagaimanapun kita sebagai warga negara yang baik taat pajak, walaupun konsepnya nggak ada orang mau bayar pajak, ya kan? Contohnya aja kayak misalkan di Tabaksel ini saya lihat, mohon maaf ya kan, saya lihat gitu kan kendaraannya itu udah lewat biasanya kan lewat itu. Tapi kalau di Medan udah ditilang gitu kan, Medan itu udah ditilang. Kalau di sini tidak berplat pun saya lihat masih aman saja gitu kan. Kalau di Medan udah nggak bisa gitu kan. Ya cobalah penegakan aturan-aturan gitu kan, misalkan kayak itu kan pajak kendaraan baliknya ke daerah gitu kan. Ya penegakan aturannya juga harus lebih ditegakkan lagi gitu dia ya, seperti itu. Jadi closing statementnya dari saya itu, perhitungan ini memang agak sedikit ribet gitu dia kan, agak sedikit ribet memang. Tapi kalau misalkan mau ada jalannya biar tahu loh gitu ya. Memang pajak ini awam sekali loh di sini saya tengok. Ya betul sekali. Sangat awam sekali gitu. Sampai mahasiswa pun baru semester berapa gitu, udah tinggi baru dia belajar. Oh gini lah pajak gitu kan. Oh gini ya pajak itu ya gitu. Memang awam sekali sih itu seperti itu sih. Akhirnya dari Bang Dada, mungkin pasti ada dari Apis atau mungkin dari Alan, singkat aja. Baik, karena kita sudah mau selesai juga di formasi 21, silakan. Ya baik, sedikit saja. Nggak semua hal negatif ya tentang pajak ini untuk ke arah warga negara ya, karena dari TER ini sendiri pun sudah memberikan keringanan dari pemerintah ini, yang dimana tadi dikatakan Pak dosen itu sekiranya dia udah kawin gak ada tanggungan segini persen, udah kawin ada tanggungan segini persen. Jadi nggak semua kepatuhan itu memang mengarah negatif ke masyarakat, juga dibantu kok sama pemerintah dari TER ini sebenarnya. Baik, itu dari habis dari Alan, masih ada singkat aja. Mungkin jika tentang perpajakan ini dari segi masyarakat memandang bahwasanya pemerintah itu masih kurang transparansi tentang perpajakan ini, jadilah masyarakat yang patuh terhadap peraturan itu sendiri. Jangan berharap lebih terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Patuh saja begitu. Baik, ya, untuk sadar Alan ya. Ya rekan perahu, karena memang kita sudah mendekati formasi 21 waktu Indonesia Barat, malam ini kita udah belajar bahwa
Pajak bukan hanya soal angka dan nominal saja, tapi juga soal kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dan juga transformasi menuju sistem Kortex dan penerapan tarif efektif rata-rata PPh 21 adalah langkah yang besar yang diambil oleh pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, transparan, dan patuh pajak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya tugas kita sebagai masyarakat dan generasi muda adalah memahami, mendukung, dan mengawasi agar sistem ini berjalan adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Saya yang disampaikan oleh Bang Nanda tadi juga harus lebih aware, bahkan untuk mahasiswa yang bekerja dari ekonomi dan perpajakan juga. Terima kasih kepada narasumber kita malam ini, ada Bang Ananda Anugrah Nasution MSI, serta kedua mahasiswa ada Hafiz Musa Habibi dan juga Alan Muharram dari UIN Syahada Padang Sidikuan atas penjelasan dan juga analisis yang diberikan untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Saya Erjinanda pamit undur suara dan sampai nanti di talk show berikutnya di Rabu setiap 21 hingga informasi 21 waktu Indonesia Barat, dan tetap stay tune terus hanya di One of FM, Your Lifestyle. Oke.